taman kecil di tengah jalan begini kan jelas tidak dibolehkan untuk memasang baliho iklan. Berkomitmen terhadap keindahan dan ketertiban Kota Jogja, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, kembali melakukan penindakan terhadap reklame yang tak berizin. Selain itu, ini juga untuk memastikan seluruh penyelenggaraan reklame sesuai aturan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan terhadap sebuah reklame di kawasan Klitren, Gondokusuman, tepatnya di Taman Kota bagian timur Embung Langensari. Reklame tersebut tidak mengantongi izin karena berdiri di atas area Taman Kota, yang merupakan ruang publik dan tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame. Komitmen kami memang secara bertahap kita tentu harus menertibkan itu. Nah, hari ini kalau kita lihat ini kan betul-betul menjadi gangguan secara visual karena apa? Pertama letaknya ini kan taman kecil di tengah jalan begini kan jelas tidak dibolehkan untuk memasang baliho iklan gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh-contoh seperti ini yang tidak berizin, tidak mengurus izin, juga tidak membayar pajak, ini kan jelas mereka menyalahi ketentuan. Nah, oleh karena itu saya kira dari sisi regulasi dan juga dari sisi estetika, dari sisi legal formal semua tidak terpenuhi. Ya. Setelah ini mana lagi Pak? Ada 40 ya, ada 40 yang sejenis seperti ini, ada 40. Sekarang ini baru dapat berapa? Baru 14 ini. Rencana akan bersih kapan Pak? Harusnya lebih cepat ya, lebih baik karena kan namanya quick win ya, cepat dan unggul ya. Dengan semakin gencarnya penertiban kan juga akan berdampak pada berkurangnya pendapatan Pemkot dari pajak reklame. Mungkin siasat dari Pemkot itu untuk menambal itu. Ya memang kita itu ya butuh pendapatan ya, tetapi juga estetika di kota ini penting sekali karena kita kota pariwisata itu. Kita tahu sadar betul bahwa nanti di Sumbu Filosofi kan juga sama. Jadi baliho-baliho yang tidak memenuhi syarat begini di core zone sama di buffer zone kan juga tidak dibolehkan ya. Sehingga memang kita menyadari bahwa pendapatan dari iklan pasti akan berkurang dengan adanya juga Sumbu Filosofi dan juga penertiban seperti ini. Tapi itu kan bagian dari konsekuensi ya. Kalau menurut saya ya kita bisa meningkatkan pendapatan dengan pariwisata karena sementara ini kota Yogyakarta utamanya pendapatan dari pariwisata. Ya kemudian kita juga ingin UMKM itu penting ya. Menggeliatnya UMKM juga pertumbuhan ekonomi salah satunya dari menggeliatnya UMKM. Nah kita dengan membentuk koperasi itu sekaligus menggeliatkan UMKM. Cara kami seperti itu. Ada 40 hari, disurati pertama 40 hari, setelah itu ada jeda lagi 7 hari ya Pak ya, 7 hari. Setelah ini dari waktu sekarang ini 7 hari ya, 7 hari. Setelah ini 7 hari, kalau nggak dibongkar mandiri kita bongkar. Langkah ini diharapkan menjadi edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat agar selalu mengurus perizinan serta mematuhi aturan dalam pemanfaatan ruang kota. Pemkot Yogyakarta berkomitmen menjaga ketertiban, estetika kota, dan kenyamanan ruang publik bagi seluruh warga. Pakai lagi mungkin untuk infrastrukturnya itu nanti seperti apa mungkin penertibannya atau? Ya kalau nanti tidak dibongkar sendiri oleh yang bersangkutan akan dilaksanakan pembongkaran oleh Satpol PP dan nanti akan menjadi bagian dari aset pemerintah kota Yogyakarta. Jadi di tahun 2024 kemarin kita juga telah melaksanakan penyerahan aset hasil penegakan perda, baik itu tiang reklame, tiang fiber optik dan beberapa hasil operasi lainnya seperti gerobak PKL yang ditinggalkan, becak yang ditinggalkan dan sebagainya. Ini kita serahkan ke BPKD untuk dilakukan lelang aset tersebut ke warga Yogyakarta yang kemudian memiliki nilai sekitar 150 juta waktu itu.